Wan Zhang Tao. Bagaimana kekuatan pijat saya? Apakah sudah pas, Kwa? Saya salah. Dia benar-benar Putra grupku. Kalau bisa ku kendalikan dia, hidupku ke depan pasti akan sukses besar. Ikuti saya pasti tidak salah. Tahukah kamu saya ini manajer departemen dari keluarga Ye? Ikut saya hidupmu akan sejahtera. Kak, sedang apa? Cepat ke sini. Pacarmu pergi dengan orang lain untuk booking hotel. Di kamar Super A Base 2. Nona, tolong perhatian sikapmu. Kamu membuatku tidak nyaman. Baik, Tuan. Saya akan lebih berhati-hati. Dasar lelaki jahat. Aku yakin kau pasti terpikat. Akhirnya kau datang. Mereka sudah naik sejak tadi. Untuk apa aku ke sini? Bilang, jangan cari masalah. Kalau punya anak, aku tak mau urus. Bodoh. Kau harus menggerebek mereka. Benar. Aku harus menggerebek perselingkuhan. Keluarlah, pasangan mesum. Kecilkan suara. Jangan berisik. Nanti mereka kabur. Pacar saya. Tunggu, aku akan laporkan polisi. Lapor polisi. Halo, ini polisi. Saya mau lapor. Nona, sedang apa Anda lakukan? Tuan sedang memberikan kelembutan wanita pada Tuan. Maaf, saya tidak butuh. Tidak butuh atau tidak berani menerima. Tolong bersikap sopan. Apakah saya kurang lembut, Tuan? Apa Anda terapis hotel atau ayam? Ayo ikut saya. Kita ke tempat yang berwenang. Terima kasih atas laporannya. Kami akan menindaklanjuti. Ayo pergi, berdiri. Cari di kamarnya. Ayo. Ini urusan pribadi kalian berdua. Saya tidak mau ikut campur. Silakan Anda pergi. Tuan muda, pelan-pelan. Diam. 14. Pintu saja tidak ditutup. Zhang Tao. Di mana orangnya? Masih minum anggur merah? Aku juga belum pernah menikmatinya. Aku juga minum anggur merah. Baju tidur. Aku juga minum anggur merah. Aku juga pakai baju tidur. Siapa kamu? Kalau perempuan itu... Sudah kuserahkan ke polisi. Hah? Kalau gitu tidur denganku? Apa? Nona, kita tidak kenal, kan? Apa? Aku tak bisa membuatmu tertarik? Nona, kamu sedang bermain api. Bisa celaka kau. Aku tidak takut. Pertama kali ketemu gadis seperti ini, menarik. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Di mana Zhang Tao? Apa Zhang Tao? Nona, ini kamarku.
Apa yang kau lakukan padaku tadi malam? Kau yang tadi malam masuk ke kamarku, lalu menciumku dengan ganas. Aku juga merasa canggung. Tampaknya info yang Yue tidak akurat. Tapi tak kusangka kau ternyata masih perawan. Tenang saja, aku akan mengganti rugimu. Berapa? 100. 1 juta yuan boleh. 100 yuan? Kau bajingan. Kau merobek lingeriku. Nona, kau yakin cuma minta 100 yuan? Aku ini Gu Xiaoyan. Jika kau bicara seperti ini, aku akan merasa kau menghinaku. Aku tak peduli kau go apa. Cepat ganti uangku. 100 wadah kedua. Sepatin 3. Saya sudah periksa semuanya. Tuan Muda sudah memeriksa semuanya. Gadis ini bernama Ye Qiuyu, putri tertua keluarga Ye di Zhonghai. Ibunya meninggal sejak lama, sekarang punya ibu tiri. Sepertinya dia kurang dihargai di keluarga. Tapi keluarga Ye ini berhubungan erat dengan 10 keluarga besar Zhonghai. Ada kaitan dengan 10 keluarga besar. Ini menarik. Apa? Gagal mengintip perselingkuhan, malah terjebak sendiri. Tolong mengkecilkan suaramu. Ini sangat memalukan. Bukannya ini malah... Memberi keuntungan gratis? Bagaimana kalau dia tahu kau dari keluarga Ye, lalu memerasmu? Dia seharusnya tidak akan begitu. Kamu? Dia Orang yang kuitui? lumayan ganteng. Untuk apa kau datang? Nona Ye, aku mau bahas soal ganti rugi. Ganti rugi? Sudah kukatakan, kita sama-sama bersalah, tak perlu ganti rugi. Bukan aku yang ganti, kau yang harus ganti. Ku ganti rugi? Awalnya aku model pria dan sangat tampan. Aku masih perjaka, kau ambil keperjakaanku. Haruskah kau ganti rugi? Apa kau sadar? Aku perempuan, kesucianku kau rusak, kau minta ganti rugi? Kau yang naik ke ranjangku, Nona Ye. Kau perlakukan aku bagaimana? Kau lupa? Detailnya mau. Kuceritakan lagi, kalau polisi datang, menurutmu mereka akan apa? Kan sudah kubilang, kena tipu kan? Lalu berapa mesti ganti? Begini saja, kau ganti aku, 4 juta lah. 4 juta? Belum pernah kulihat orang sekeji itu. Nona Ye, Kamu tidak lihat sama sekali? Apa yang kamu tanda tangani? Yuyu, semalaman kamu tidak pulang. Kamu kemana? Tante semalam, ibu. aku ada urusan semalam. Zhang Tao, kamu ngapain saja? Ini sudah genting. Masih bicara ini. Sekarang keluarga Ye terjebak krisis keuangan besar. Perusahaan grup Zhao itu, perusahaan pinjaman Tuan Zhao, mau meminjamkan 10 juta kepada kita. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus menemui mereka. Bahas detailnya. Tuan Zhao itu, hidung belang terkenal, banyak gadis hancur karenanya. Aku tidak mau pergi. Ya, Kalau tidak pergi, mana mungkin dia akan beri pinjaman? harus pergi juga. Tidak pergi pun harus pergi. Kurang aja kau. Akan kusuruh Zhang Tao menemanimu. Ada pacar di sampingmu, kamu juga bisa tenang. Kamu pacarku, aku akan menjagamu. Tuan Muda Zhao Tianqi dan orang dari 10 keluarga besar sedang merencanakan serangan ke bisnis kita. Apa kemampuan Zhao Tianqi ini berani menantang keluarga Gu? Nona Ye. Aduh, Paman Zhao, Nona Ye. saya datang untuk bicara soal pinjaman. Masalah pinjaman gampang. Kebetulan hari ini Paman Zhao lagi senang. Temani Paman Zhao minum 2 gelas. Ayo, siapkan minuman. Paman Zhao, Duduk, duduk, duduk. saya tidak bisa minum alkohol. Nyonya Zhao tidak bisa minum, aku yang akan temani minum. Kamu ini siapa? Berani menemaniku minum? Jangan marah dong, saya hanya bicara sembarangan. Pacarku bisa minum, akan kusuruh dia temani minum sampai puas.
Qiuyu, aku tahu keluarga Ye sedang kekurangan uang. Perusahaan kreditku Zhao Tianqi bisa bantu selesaikan. Minum 1 gelas begini, 100.000 bagaimana? Baik, aku minum. Oke. Sayuran si 100.000. 200.000. Qiuyu, minum gelas-gelas begini terlalu lambat. Lebih baik kita minum langsung dari botol. Minum 1 botol 10 juta. 10 juta? Tuan Zhao, dia sudah tidak bisa minum lagi. Biar saya yang minum. Apa yang bisa kau lakukan? Bisa aku bikin kakimu patah kalau masih ikut campur. Baik. Kalau begitu kalian semua keluar dulu. Aku mau berdiskusi dengan Nyonya Ye tentang detail kontrak. Tuan Zhao, Nyonya Ye sudah tidak bisa minum lagi. Lebih baik lain kali saja. Urusan kali ini harus diselesaikan sekarang. Aku harus membawa Qiuyu pergi. Kalian berani melawan Tuan Zhao? Berapa nyawa yang kalian punya? Bawa mereka kembali. Yang Yue, kita tak bisa lawan mereka. Ayo kita pergi. Dasar brengsek, lepaskan aku. Ayo pergi, lepaskan. Qiuyu. Tolong, Pergi kau. pukul mati dia. Kau siapa berani memukulku, Kapten? Aku ini ayahmu. Kau tahu ini tempat apa? Si bekas luka tangkap dia. Qiuyal, sadarlah. Aku peringatkan jangan nekat. Ini adalah grup Zhao. Kau akan mati tak utuh tubuhnya. Zhao Tianqi, kau keterlaluan. Tak takut dikutuk langit? Ini kota Donghai. Aku pionir 10 klan besar. Kau bisa apa? Awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Kau sendiri yang cari mati. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Tianqi Zhao, dengarkan baik-baik. Seberapa kuat pun latar belakangmu, kedepannya tak akan kubiarkan. Kau semena-mena di Donghai. Hari-hari kalian berkuasa sudah usai. Zhao sudah berakhir. Kau tunggu saja. Laki-laki ini siapa? Kenapa masih pegang tangan Qiuye? Kamu pacarnya ya? Kenapa diam saja? Aku takut. Dia sangat kasar, ditemani jawara kungfu. Anak muda Qiuye sudah punya pacar. Tanganmu menggenggam erat sekali. Cepat minggir. Diam semua. Biarkan Nonai tenang sebentar. Aku akan menunggunya bangun dengan tenang. Gu Shaoyan, kenapa kau di sini? Dia yang menyelamatkanmu dari Zhao Tianqi. Gu Shaoyan, kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau istri kontrakku. Mana mungkin aku membiarkan orang lain menghina istrimu sendiri? Bukankah aku pacarmu? Kau jadi istri orang lain? Qiuye, kau tak minta izinku, berani menikah diam-diam? Aku tak tahu apa-apa. Kita sudah tanda tangani kontrak. Itu cuma surat utang. Aku tak pernah bilang itu surat utang. Itu kontrak pernikahan untuk jadi istriku. Sudah ku bicara suruh baca. Kau tak mau. Gu Shaoyan, kau bohong padaku. Sobek saja semaumu. Masih banyak salinannya. Kau tak tahu malu. Dipukul istri tak apa. Bagus, Qiuye putriku. Kalau dia istrimu lewat kontrak, lalu berapa mas kawin yang kau berikan? Gu Shaoyan, jangan bercanda. Kamu sadar statusmu, tak tahu diri? Jika keluargaku meminta mas kawin, kau sanggup bayar. Kita hanya kontrak perkawinan. Perlu mas kawin untuk istri kontrak? Jika ku bayar mas kawin besar, uang itu akan ke mereka. Mau kau lihat uang ini dibelanjakan untuk orang yang menyiksamu selama ini? Apa maksudmu? Qiuye anak kami, pasti kami sayangi. Menyayanginya? Maksa dia cari Zhao Tianqi. Si Londo bejut itu pinjam uang? Itu karena keluarga Ye sedang kesulitan. Nah, aku tahu kau suka anakku.
Tapi kalian berdua beda kelas sosial. Memang kalian tak selevel denganku. Aku datang untuk bayar DP. Walau aku pacar QU, tapi aku bisa mengalah. Tapi kau harus tahu, untuk mendapatkan QU harus bayar berapa? Apa kau gila? Kau menyerah begitu cepat. Membuangmu ke Zhao Tianqi, si bangsat itu. Pria seperti ini, pantaskah jadi pacarmu? Saat itu aku memang tak berdaya. Entah kalian suami istri kontrak atau kau sungguh mencintainya. Yang pasti saya mau uang. 4 juta, tak boleh kurang 1 sen. Ibu, apa ibu benar-benar mau menjualku? Diam. Ciuyu, aku paham ibumu. Dia sedang menguji si pria ini. Baik, 4 juta. Setuju. Gu Xiaoyan, kau hanya model pria. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Tak perlu kau tahu. Ini cek 4 juta. Uangnya untuk kalian. Orangnya aku bawa. Ini ternyata asli. Lamaran ini saya setujui. Aku tidak mengakuinya. Aku bukan alat transaksi kalian. Jika kau menolak, berarti melanggar kontrak. Denda pelanggaran 200 juta. Gu Xiaoyan, kamu pukul Zhao Tianqi? Kamu tahu di balik Zhao Tianqi ada kekuatan besar apa? Zhao Tianqi bukan apa-apa. Lambat laun, aku akan kalahkan 10 keluarga besar. Bisa tidak berhenti membual? Jika Zhao Tianqi datang, katakan padanya, cari aku di Istana Puncak Awan. Itu tempat tinggal elit Zonghai. Gu Xiaoyan dari grup Gu. Tak pernah dengar? Gu Xiaoyan, kamu cuma direkrut Gu Group untuk lawan 10 grup besar Tuan Muda Gu. Kontrakku dengan QU harus tetap berlaku. Kita harus pergi. Nilai kontrak 20 juta. Kamu harus ganti 200 juta. Ayo pergi. Gu Xiaoyan, ini benar rumahmu? Ya, ini akan jadi tempat tinggal kita karena kamu istri kontrakku. Ini skandal. Kamu cuman model pria, mana mampu tinggal di tempat begini? Ini pasti kamar sewaan, kan? Bodohnya lucu sekali. Dengar ya, ibu tiriku dan ayahku nggak gampang dibohongi. Mending berhenti sekarang. Sekalipun ini penipuan, tapi rencananya udah jalan. Masa harus berhenti? Kamu bisa bangkrut. Sejak masuk Cloud Top Mansion, kamu sudah bagian keluarga Gu. Selama periode ini, harus kooperatif sama aku. Durasi 3 bulan, bayaran 20 juta yuan, cair dalam 10 hari. Urusan suami istri. Imbalanku, sejumlah 20 juta. Urusan ranjang, gak worth it? Lagi pula, kamu harus layani aku bak raja. Kenapa kamu ada di kamarku? Ayo baik, sortan tumas yang aku rasain senentuk yang menjalankan kontrak. Jalankan kontrak. Ngawur, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kamu mau melanggar kontrak. Kalau melanggar kontrak, harus ganti rugi 200 juta yuan. Kadang-kadang, aku lebih suka memaksakan diri. Lepaskan aku. Lepaskan. Bagaimana? Ada rasa tertekan, tidak? Tapi, yang kamu punya ini terlalu kecil. Harus diperbaiki nih. Dengan apa kamu menertawakanku? Kelakuanmu ini bikin aku ingin menyanyikan lagu untukmu. Lagu apa? Kamu seperti burung kecil. Ku beritahu, pria itu seperti pesulap. Saat dia ingin menjadi kuat, kamu tidak bisa mengendalikannya. Gu Xiaoyan, bajingan, lepaskan aku. Kamulah yang main api terus. Anak yang main api pasti akan terbakar sendiri. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun seperti Buddha. Cuma karena sekali itu pergi bersenang-senang. Kau langsung mau buang aku?
Polisi meski memberi denda, tapi kan tak menyuruh kalian bayar. Kalau kau tak punya hati, jangan salahkan aku yang kejam. Direktur Zhao, sudah kuselidiki sampai detail tuntas. Orang itu dari keluarga Gu sengaja dikirim untuk menjatuhkanmu. Anda harus bertindak lebih cepat. Gu Shaoyan ini anggota keluarga Gu. Dia dikirim untuk menggagalkan rencana kita. Menghancurkan keluarga Gu adalah perintah bos besar. Tak ada yang bisa menghalangi. Seluruh Zhonghai yang tunduk akan selamat, yang melawan akan binasa. Gu Shaoyan, kau telah tantang orang yang salah. Masih belum bangun juga? Masih mau lagi? Semalaman bergulat, kamu nggak capek? Langsung menyerah begini? Badan kecilmu ini nggak tahan diajak main. Gu Shaoyan, dasar bajingan. Sudah kalau nggak tahan, mending cepat bangun. Nona Ye, Tuan Gu, silakan pilih yang paling disuka. Ini semua merek luxury internasional high-end. Benar, boleh aku pilih satu? Kalau kamu suka, semuanya bisa jadi milikmu. Pakaian high-end harus dipadukan aksesoris premium. Baju dan perhiasan semahal ini transaksi rugi besar. Tuan muda hari ini mau temui Tuan. Saatnya jumpa si kakek tua. Di mana ini? Buat apa banyak bicara? Akhirnya kamu pulang. Orang tua, aku pulang bukan untukmu. Kakek selalu baik padaku. Aku tak mau warisannya hancur di tanganmu. Keturunan tak berguna. Waktuku sudah hampir habis. Bisa melihatmu terakhir kali. Sudah cukup bahagia. Sudah kukatakan bukan untuk menemuimu. Hidup matimu bukan urusanku. Aku akan selalu membencimu. Siapa di sebelahmu ini? Bukan yang kau tak suka. Jika aku bersama gadis biasa, aku cari lagi. Gadis biasa. Bagaimana? Kau marah, kan? Baiklah. Nonik, ayo sini. Mendekatlah padaku. Ayo Nonik, ambil ini. Gelang giok ini pusaka keluarga Gu. Turun-temurun hanya diturunkan ke menantu keluarga Gu. Gila, ngapain dorong-dorong gitu? Gu Shaoyan, ini ayahmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kau tegas sekali? Kau orangku tahu? Baik, kau sendiri bilang, aku cuma istri kontrak. Hari ini harus kuhentikan. Kau tak boleh memperlakukan ayahmu begini. Kau tahu dulu dia pernah apa padaku? Kau tahu apa yang kualami? Tapi sekarang, aku tetap menghormati mereka. Karena merekalah yang melahirkanku. Kau harus patuh pada kontrak. Gu Shaoyan, rupanya ini semua untuk menipu warisan kakek. Gu. Omong kosong. 3 bulan. Sekarang aku paham maksud 3 bulan ini. Kau ingin gunakan waktu ini untuk membunuh kakek Gu. Sungguh kejam kau. Ya, mau apa? Aku keluar. Keluar harus ganti rugi. Tak akan kubayar. Bisa kau bunuh aku. Kau kira begini, aku tak bisa menjeratmu? Bahaya, keluarga Ye kena musibah. Audiksi lagi seperintis dari kuis 10 kelompok besar. Keluarga Ye hanya menarik bencana sendiri. Kepala rumah tangga, ini bukan salah kami. Semua gara-gara Gu Shaoyan itu. Kau wanita tua menjijikkan. Dulu, aku meminjamkan 10 juta ke keluarga Ye. Aku belum meminta keluarga Ye melunasinya. Sekarang kalian pinjam lagi. Aku tetap setuju. Tapi kalian malah menyuruh orang pukul aku. Apakah kalian tidak harus memberi penjelasan padaku? Tuan Zhao, nanti saat Kyuya pulang, aku akan marahi dia habis-habisan. Benar. Marahi dia. Tak perlu. Nanti saat Gu Shaoyan datang, ku patahkan kakinya. Siapa berani patahkan kakiku? Kau adalah Gu Shaoyan. Kau pukul bos kami. Bagaimana ini dijelaskan? Penjelasan macam apa? Tanganku masih sakit sampai sekarang.
Kau mau beri kompensasi? Kau mencari mati. Cukup satu kata dari saya. Bisnis Zhao Tianqi ini akan lenyap dari Zhonghai. Gu Shaoyang, kau sudah menghancurkan keluarga Ye, masih belum cukup? Aku menghancurkan keluarga Ye? Ini urusan antara keluarga Gu dan Zhao. Tak ada hubungannya denganmu. Pergi. Bisnis keluarga Zhao akan lenyap dari Zhonghai. Yang Master, Bicaramu terlalu sombong. Lebih baik urus dirimu sendiri. Uruslah masalahmu sendiri. Pikirkan dulu nasibmu Kepala sendiri. pelayan, aku akan membunuhnya. Aku pengawal dari 10 keluarga besar. Hari ini akan kuuji kemampuanmu. kau berani melawan Yang Master kami? Cuma bawahan kekuatan tempur sehebat ini. Apa? Kepala pelayan perusahaan pinjaman kami diserang. Kami bangkrut. Walau kau ambil segalanya dariku, tapi keluarga Ye masih berutang 10 juta padaku. Akan kuambil kapan saja. Ini semua di salahmu, Gu Shaoyan. Keluarga Ye punya utang. Apa hubungannya denganku? Gu Shaoyan, diam kau. Ibu, masalah uang ini akan kucarikan solusi. Gu Shaoyan, kuharap kita bisa batalkan kontrak ini. Mustahil. Aku masih butuhmu untuk bikin ayahku mati kesal. Kau tahu, ini tidak mungkin. Lalu bisa kau kembalikan uangku? Berikan aku waktu untuk urusi masalah Bos Zhao. Baiklah, ku beri kau waktu. Lagi pula kau adalah istri kontrakku. Suami harus menyayangi istri. Mana mungkin ku dapat 4 juta ini? Halo, Zhang Tao. Xiuyao, gimana kau? Aku di bawah apartemenku. Oke. Datanglah ke sini. Bentar lagi sampai. Qiuyu, kenapa minum sebanyak ini? Zhang Tao. Ibuku berurusan dengan Zozong itu meminjam 10 juta. Kok bisa begini? Tante sampai meminjam sebanyak ini. Dia gila. Zhang Tao, kau di keluarga Ye selama ini pasti sudah nabung banyak. Bisa bantu aku, nanti aku akan kembalikan 2 kali lipat. Mana mungkin aku punya segitu? Sepertinya kau pun tak bisa bantu. Coba cari si Gu Shaoyan itu. Jangan sebut nama penipu itu. Ayahnya sendiri ditipu. Dia penipu ulung. Ayo, aku antar pulang. Pacaran selama ini tak juga bisa mendapatmu. Kini kau pasti jadi milikku. Ini bukan rumahku. Jangan ikut campur. Aku temani kamu istirahat. Kamu sudah mabuk. Aku tidak mau, aku mau pulang. Cepat pergi, istirahat dulu. Aku tidak mau. Tidak mau. Qiuye, akhirnya kamu jadi milikku. Zhang Tao, kamu mau apa? Akhirnya giliranku, kita akan bersama. Brengsek kamu. Aku brengsek ya sudah. Jadi milikku, tolong. Gu Shaoyan kok bisa masuk? Kamu. Sudah bangun? Di mana ini? Harusnya kamu di mana? Zhang Tao mana? Zhang Tao. Pria yang tadi bersamamu, si bajingan itu ya? Jaga mulutmu tentang dia. Aku tanya, ngapain janjian malam dulu sama dia? Urusanmu apa? Baik. Akan kubuat kamu tahu, masuk urusanku atau tidak. Apa yang kau lakukan? Bajingan. Benar, aku memang bajingan. Tapi ini caraku.
Sejak pertama kali melihatmu, kau sudah spesial bagiku. Aku tak bisa melupakanmu. Sejak saat itu, aku bersumpah harus membuatmu jadi milikku. Setuju? Jadilah istri kontrakku. Baiklah. Sekeluarga ya brengsek. Tak bisa dipercaya, yuk. Mereka kabur. Tapi Kyuye, kau bisa lari dariku. Mari kita kenakan bunga berlipat, utang gunung salju. Bukankah selama ini kamu ingin aku menjadi istrimu lewat kontrak? Dulu aku selalu menolak usulanmu itu. Tapi sekarang aku rasa ini bisnis yang menguntungkan. Wajib bisnis? Baiklah, anggap saja ini transaksi bisnis. Kalau aku jadi pacarmu, ku minta kau segera membayar, tidak berlebihan kan? 20 juta, aku akan transfer sekaligus. Kontrak 3 bulan? Ya, hanya 3 bulan. Tapi selama itu, kau tak boleh dekat pria lain. Hanya untukku sendiri. Ku dengar masalahmu, ambil dulu uangku ini. Yang Yue, aku hargai niat baikmu, tapi tak perlu. Lalu bagaimana denganmu? Coba tebak. Jangan-jangan Gu Xiaoyan. Dia cukup baik padaku, bahkan menyediakan pengawal. Chiuya, Nona Ye. Salah kita. Slot di kawan. Hutang harus dibayar. Sudah hukum alam? Masalah kini mau kau ikut campur? Aku akan lunasi. 10 juta yuan. Karena ini hutang orang tuaku, aku yang akan membayarnya. Bunga berbunga 20 juta yuan. Kau sanggup bayar? Kalian keterlaluan. Baik, jika ini hutang mereka, sekapur sirih pun akan kujual. Ini 20 juta yuan, terimalah. Kita sudah selesai. Mudah saja keluarkan 20 juta, pasti uang Gu Xiaoyan, tampaknya Gu Xiaoyan tak boleh diremehkan. Nona Ye, silakan periksa apa yang kurang, segera beritahu saya, akan saya belikan. Pak Tang, istana Yunding Tian sebesar ini, hanya ditempati sendiri? Tuan muda kami berpesan, siapapun dilarang mengganggu Anda. Tempat ini, selain saya, pernah dihuni siapa lagi? Di sini, hanya 2 wanita pernah tinggal. 2 wanita? Gu Xiaoyan juga punya mantan pacar. Pasti dia cantik sekali ya. Sebenarnya, ini adalah wanita yang paling disayangi tuan muda kami. Sejak itu, tuan muda kami tidak pernah lagi mengajak siapapun ke sini. Terima kasih Pak Tang, sudah berbagi cerita ini. Nona Ye, tolong jangan kabarkan ini dari saya. Tenang saja. Baiklah, silakan beristirahat, saya pamit dulu. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Xiu Yu, aku harus membuatmu tahu bahwa kau adalah milikku. Kenapa aku memikirkan si brengsek itu? Sudah, tidur saja. Katanya kamu tidak mau pulang hari ini. Kenapa tidak memberi kabar? Langsung tidur di kasurku. Apa yang sudah kau lakukan? Aku menutupimu dengan selimut, merapikan bantal untukmu. Apa yang kau pikir akan kulakukan? Hanya itu yang kuduga. Hari ini ada rapat di kantor, tak bisa menemanimu. Sebentar lagi aku pergi, sesuai perjanjian. Kau harus menciumku. Tidak mau. Baik. Aku pergi dulu. Jahat sekali. Oh ya Pak Tang, bisa bantu carikan pekerjaan? Cari kerja? Tak mau diam di rumah terus, ingin cari uang sendiri? Nona Ye, Anda mengikuti tuan muda. Masih kurang uang? Aku ingin mandiri, kau mau bantu atau tidak? Ini, baiklah, akan ku coba carikan. Makasih Pak Tang. Tuan, dokumen yang Anda minta. Bagus. Waktu itu kita gulingkan perusahaan Zhao Tianqi. Mereka kewalahan. Sekarang dia panik. Tuan muda, ada sesuatu ingin ku bicarakan. Apa itu? Nona Ye ingin cari kerja. Cari kerja?
Apa dia sangat butuh uang? Aku sudah memberinya total 24 juta. Sebelum ke sini, aku menyelidiki rekening banknya. Dia sama sekali tidak punya uang. Lalu uangnya dipakai untuk apa? 20 jutanya dikembalikan ke Tuan Zhao. Lalu sisanya beberapa juta. Aku juga menyelidiki catatan pengeluarannya. Setiap transaksi tidak pernah lebih dari ratusan ribu. Nona Ye, dia gadis yang baik. Dia benar-benar bodoh. Zhao Tianqi, kau berani memeras wanita punyaku. Akan kubuat kau tak bisa hidup, dan mati pun tak bisa. Halo, saya Zhao Tianqi dari keluarga Zhao, datang untuk bicara kerja sama Yunding International. Kerjasama dengan Yunding International. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tidak mungkin. Kita sudah disepakati. Kenapa kamu melanggar janji? Karena aku tak mau bekerja sama dengan orang hina seperti kalian. Hei, kamu berani menghina kami? Tunggu. Suara ini kok terdengar sangat familiar. Kamu siapa? Gu Xiaoyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Grup Zhao jadi anjing peliharaan. 10 keluarga besar mau menjerat grup Gu dan merebut proyek Yunding International. Ini semua ide kamu, kan? Zhao Tianqi, perhitunganmu salah total. Aku sudah duluan mengakuisisi Yunding International. Jangan sekali gerakan. Ini perang. Yang duluan bertindak akan menang. Kamu tidak menyisakan sedikit pun untukku. Jika aku menyisakan kesempatan, bukankah itu merugikan orang tak bersalah? Kali ini aku melepaskanmu. Berapa banyak orang baik akan kamu hancurkan? Mengalahkan kami mudah, tapi di belakang kami ada orang kuat. Soal maka kelihatan dan dengan orang di belakang kalian, orang berkuasa itu akan hancur lebur bersama. Aku, Gu Xiaoyan, tidak takut pada bahaya apapun. Silakan pergi. Direktur Zhao, aku pasti akan kubunuh kau. Kenapa kamu kembali? Aku menyelesaikan beberapa urusan. Orang yang menyakitimu harus dihukum. Maksudmu apa? Jangan ikut campur. Ngomong-ngomong, aku belikan hadiah untukmu. Kenapa tidak beritahu aku? Beritahu apa? Soal kamu melunasi utang. Tak seharusnya kau bayar utang ibu tirimu. Aku punya prinsip tersendiri dalam bertindak. Meski mereka kejam padaku, tapi mereka yang membesarkanku. Terima kasih, sudah memberiku banyak uang. Ngomong-ngomong, coba cepat bajumu cocok atau tidak? Pasti cocok. Yang penting kamu yang beli. Masih tidak mau mengaku. Kenapa? Apakah perasaan jatuh cinta padaku semenyeramkan itu? Gu Xiaoyang, lalu apa kau akan menyukaiku? Kamu bahkan tidak akan menyukaiku. Mengapa ingin membuatku jatuh cinta? Hubungan kita hanyalah perjanjian tertulis belaka. Setelah masa kontrak habis, kita akan bebas kembali. 3 bulan ini, jika kamu berhasil membuatku cinta, aku akan menikahimu. Apa yang kamu katakan? Ku beri waktu 3 bulan padamu. Jika kamu bisa membuatku jatuh cinta, aku akan menikahimu. Kamu bercanda ya? Aku punya perasaan aneh. Aku ingin mengendalikanmu, membuatmu membenciku. Tapi kamu hanya bisa pasrah. Bukankah ini tanda jatuh cinta? Haruskah aku senang atau sedih? Itu pilihanmu. Pria aneh sepertimu, siapa yang mau menikah? Jika aku bersikeras menikahimu, ayo, akan kubawa ke suatu tempat. Ini klausa terkejammu. Akan kuajak ke tempat untuk mengunci hatimu. Hei, mau ngapain? Maaf tuan, aku buru-buru beli gembok cinta. Apa maksudmu? Aku mau beli gembok cinta. Gembok cinta? Kau tahu apa itu? Apa itu gembok cinta? Itu karya perajin emas top dunia, Tuan Konrad yang terakhir. Nilainya tak ternilai. Sudah tahu nilainya tinggi, masih berani bilang mau beli. Apa aku tidak boleh bicara? Boleh saja. Apa sangat mahal? Tentu saja, Nona. Tuan Konrad, setiap karyanya tak ternilai. Semua adalah harta langka. Apalagi ini karya terakhirnya.
Aku tahu semua itu. Justru karena makna, cinta seumur hidup ini, aku harus memilikinya. Kalian berdua cari hiburan di sini? Tuan merasa aku tak mampu beli. Tentu tak mampu. Harga buka 10 juta dolar. Nilai akhir minimal 100 juta. 100 juta? 100 juta kami tak mampu beli, ayo pergi. Kan sudah kukatakan, cepat ke warung kaki 5 beli jepit. Rambut 200.000 untuk istrimu, lebih hemat dan romantis. Cinta sejati bukan untuk kalian, orang miskin. Seperti ini. Apa katamu? Sebaiknya tarik kembali omonganmu. Tak malu kalau tak mampu beli. Banyak yang tak sanggup di sini. Kau sok gaya di sini. Ini jadi tidak seru. 100 juta saja takkan sanggup. Aku tambah 10 juta, 1,1 miliar. Ini harusnya harga tertinggi lelang yang diperkirakan. Aku akan beli. Gu Shaoyan, kau gila. 1,1 miliar untuk perhiasan jelek. Bawa dia periksa otaknya. Kau tahu siapa aku? Kuharap kau tarik ucapanmu. Cepat antar tuan ini makan di warung, tempat yang pantas untuk kalian. Tuan, cara bicaramu terlalu menyakitkan. Kalau kau bisa beli, aku akan panggil kau ayah 3 kali. Konrad, di mana kamu? Kamu ada di area lelang kami. Teriak-teriak untuk apa? Konrad itu pakar kelas atas. Meski dia ada di sini, tapi dia akan muncul untukmu. Masak sih. Kalau gitu tanya dia, bilang Gu Shaoyan datang, lihat dia mau muncul atau tidak. Saya tidak ada waktu ngobrol ngalor ngidul. Lelang kami sebentar lagi dimulai. Rupanya harus saya yang telepon langsung ya. Halo Konrad, saya datang ke lelangmu. Tidak mau keluar temui saya? Baik. Kamu lagi main sandiwara ya? Teleponmu benar-benar terhubung. Nona, kata-katamu kasar sekali. Apa Tuan Gu yang datang? Pak Konrad kenapa sampai menyambut langsung? Kehadiran Tuan Gu, masa saya tidak menyambut? Tuan Gu. Ini Tuan Gu dari grup Gu. Kamu tidak kenal? Konrad, saya mau hematkan uangmu. Batalkan lelang ini. Tapi wanita ini bilang, Anda tidak mau menyambut langsung. Masa saya berani? Tuan Gu datang, harus saya sambut langsung. Kalau saya tidak bayar tunai, bisa langsung ambil? Dengan kekuatan keluarga Gu, silakan ambil sesuka Anda. 110 juta ya? Apakah itu benar-benar sepadan? Kunci hatimu dengan gembok ini, seyogianya. Hyuyal, bertahun-tahun kau makan dari keluarga Ye, pakai milik keluarga Ye. Sekarang saat-saat genting, kau harus memberi kontribusi. Mau tak mau kau harus pergi. Kau terlalu baik, Hyuyal. Kau tahu. Kadang manusia harus tegas. Tapi aku tidak bisa. Mungkin inilah alasan aku menyukaimu. Hyuyal, maukah kau selamanya jadi milikku? Lalu kau mau jadi milikku? Jawab dulu pertanyaanku. Hyu, maukah kau selamanya jadi milikku? Lalu maukah kau jadi milikku? Jawab pertanyaanku dulu. Aku bisa saja. Tapi kuharap ada satu hal milikku sendiri yang tak kubagi dengan siapapun. Jika kau mau, aku rela jadi milikmu. Terima kasih, Gu Shaoyan. Ku tahu kau cuma menghiburku. Tapi aku benar-benar bodoh. Ibu tiriku memakai uang hasil tipuanku untuk foya-foya, sementara aku di sini melunasi utangnya. Tidak. Wanita yang kucintai sama sekali tidak bodoh. Dia wanita paling baik hati di dunia ini. Mau makan sesuatu, akan kubuatkan untukmu. Tidak makan bisa merusak kesehatanmu. Tak kusangka kau rela meninggalkanku demi uang. Hyu, aku perintahkan kau untuk tegar. Kau benar-benar raja yang otoriter. Mengapa melihatnya menderita, aku juga merasa sakit hati. Mungkinkah aku sudah jatuh cinta pada Hyu? Hyu, jangan sedih lagi. Aku akan pulang dan istirahat. Kau tak mau menginap di sini malam ini? Malam ini aku bebaskan kau dulu.
Gu Shaoyan tak tahu sejak kapan menjadi dewa pelindungku. Tapi tentang dirinya, aku sepertinya tak tahu apa-apa. Lautang sedang sibuk. Nona Gu, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin bertanya sesuatu tentang Gu Shaoyan. Misalnya dia dan wanita itu, dan dia dengan ayahnya. Tanya saja mereka, aku tidak tahu apa-apa. Lautang, ceritakan padaku, aku tidak akan bilang pada Gu Shaoyan. Nona Ye, kenapa Anda tidak bertanya langsung pada mereka? Nona Ye, silakan lewat sini. Tak kusangka kau datang menjengukku. Sudah seharusnya junior mengunjungi senior, itu sudah seharusnya. Paman Gu, aku ingin bertanya tentang Anda dan Gu Shaoyan. Mengapa hubungan kalian begitu buruk? Ciuya, sebenarnya Paman sangat menyayangi Shaoyan. Di dunia ini, mana ada orang tua yang tidak mencintai anaknya sendiri? Lalu bagaimana bisa menjadi situasi bermusuhan seperti sekarang? Itu karena seorang bernama Xiabing. Xiabing? Xiabing adalah gadis yang dikenal Shaoyan, berasal dari keluarga sederhana. Jadi, karena dia tidak berasal dari keluarga baik, makanya Anda tidak mengizinkan Shaoyan bersamanya. Bukan begitu. Lalu karena apa? Karena aku mendengar percakapan dia dan temannya. Dulu ayahnya begitu pada ibuku, bagaimana mungkin aku bisa menyukainya? Kalau bukan karena keluarganya kaya, aku tak akan mau berurusan dengannya. Tenang saja, aku akan ingat apa yang keluarganya lakukan pada keluargaku. Baik. Aku ingin kamu menjauh dari Shaoyan. Berapa yang kamu mau? Kenapa, Paman Gu? Kami saling mencinta. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kamu cuma mau uang. Memang untuk uang, tapi tawarannya terlalu kecil. Aku mau seluruh harta keluarga Gu. Jangan mimpi, kalau tak mau pergi, aku punya 100 cara menghabisi kamu. Kenapa kau lakukan ini? Kau tega berselingkuh? Tahu tidak betapa aku mencintaimu? Shaoyan, bukan aku yang khianat. Kakekmu lah yang mau membunuhku. Aku harus menyelamatkan diri. Kalian semua jahat. Mulai hari ini, aku akan jadi orang yang dingin. Wah, kamu bisa bikin dessert juga? Meremehkan siapa nih? Bisa bikin beberapa dessert, bukan hal spesial kok. Di keluarga Ye aku emang jago masak. Aku harus cobain dong. Aku izinin kamu makan. Maksudnya gimana? Mau makan dessert bikinan aku, harus setuju satu syaratku. Syaratnya apa? Cepetan bilang. Temani temanku rayakan ulang tahun. Boleh saja. Temanmu ya temanku. Butuh berapa? Bilang aja, aku yang bayar. Nggak perlu bayar, kamu diam-diam aja, makan sampai habis. Jangan kabur di tengah acara, jangan marah-marah. Kalau melanggar gimana, kamu jadi anak kecil. Aku bakal ngambek selamanya, kontrak kita batal total. Orang aneh sih, misterius amat. Jawab aja, setuju atau enggak. Iya, aku setuju, aku setuju. Nah gitu dong, makan sana. Siapa sih yang ulang tahun? Nanti juga tahu kalau lihat. Bikin penasaran aja. Gu Shaoyan, waktu itu sudah dibicarakan. Tidak boleh pergi di tengah jalan, tidak boleh marah-marah. Kamu mau langgar janji? Sehat panjang umur, tapi kamu tak bilang untuk rayakan ultahnya. Oh iya, hari ini memang ulang tahunnya. Qiuyu, kamu bohong padaku. Kalau berani pergi, kamu jadi anak anjing. Bahkan jadi anjing pun aku harus pergi. Aku dan dia tidak bisa hidup bersama. Gu Shaoyan, kamu tahu ayahmu, kenapa mengusir wanita itu? Lihatlah ayahmu, rambutnya sudah memutih semua. Kamu tahu berapa tahun ini, dia sudah berkorban untukmu. Untuk seorang wanita. Tidakkah kamu merasa bersalah pada ayahmu? Kamu merasa diperlakukan tidak adil. Keluarga Gu memanggilmu karena krisis, membuat ayahmu sampai bersujud padamu, tidak takut disambar petir. Sudah, jangan lanjutkan. Jika kamu masih punya hati nurani, duduklah dengan tenang, temani ayahmu makan. Dia tidak punya banyak waktu lagi.
Ayo makan. Makan bersama yuk. Hari ini kamu dikata-katain habis-habisan. Soalnya kamu emang layak dimarahin. Gu Shaoyan, sekarang kamu makin mirip anak kecil. Kamu sadar nggak? Aku kan kliennya. Maaf ya, bos. Tapi soal ayahmu ini harus dipikirkan baik-baik. Udah, jangan bahas lagi. Besok aku ajak kamu jalan-jalan. Boleh. Cuman bisa pikirin main. Halo. Wah, pemandangannya indah banget. Suka nggak? Kalau suka, tiap hari aku antar. Suka. Lihat mau pilih yang mana. Ini yang ini, ambilin yang ini satu. Makasih ya. Azio. Bisa drift. Lihat, mirip nggak sama kamu? Wah, mirip banget ya. Suka nggak? Suka. Hyuyu, maukah jadi putri salju seumur hidupku? Tapi kontrak kita tinggal 10 hari lagi berakhir. Kalau begitu, Putri Kyuyu, maukah kau perpanjang kontrak cinta ini? Aku ingin kau menjadi wanita seumur hidupku. Aku sangka kalian bisa dikalahkan seburuk ini. Sertomte Gu Shaoyan itu sungguh luar biasa. Bos, harus Bapak sendiri yang turun tangan. Baiklah, sudah waktunya aku bertindak. Untuk menghadapinya, butuh cara yang sedikit khusus. Coba ini. Kenapa tiba-tiba belikan sepatu? Kupikir sepatu seperti ini sangat cocok untukmu. Cobalah. Tunggu sebentar. Halo. Tuan muda, ada yang ingin menemui Anda. Siapa? Xiabing. Xiabing, kau tak seharusnya kembali. Bahkan jika kembali, bukan sekarang waktunya. Ada apa? Perusahaan ada masalah, aku harus kembali untuk mengatasinya. Gu Shaoyan, lama tak jumpa. Lama tak berjumpa. Jangan-jangan kau sudah melupakan aku? Aku bahkan tidak ingat apa yang dulu terjadi, apalagi melupakan. Aku tahu kau membenciku karena 5 tahun lalu aku meninggalkanmu. Xiabing, kau pikir siapa dirimu? Membuat seorang pria menantimu selama 5 tahun. 5 tahun, Xiabing. Jika kau pikir aku menunggumu selama ini, kau salah besar. Aku tak percaya kau bisa melupakanku. Sudah kubilang, tidak ada pria yang akan terus menunggu di tempat yang sama. Aku tahu kau membenciku, tapi tak kusangka kebencianmu sebesar ini, Shaoyan. Dulu kau tak pernah memperlakukanku seperti ini. Nona Xia, sekarang bukan seperti dulu lagi. Dan sekarang aku sudah punya pacar. Namanya Kyuya. Aku bisa merasakannya. Kau tidak benar-benar mencintainya. Kalau tidak, kau tak akan langsung datang menemuiku begitu ku terima teleponku. Bagaimana kau tahu? Aku sengaja datang menemuimu. Kupikir, kalau aku kembali, kau akan memaafkanku. 5 tahun lalu aku terlalu egois, tapi aku juga terpaksa. Aku menyesal selama 5 tahun, Shaoyan. Sudah kubilang, tidak ada pria yang akan terus menantimu. Sudahlah. Shaoyan, aku masih mencintaimu. Lepaskan. Tidak, aku tak akan melepasmu. Jika kau juga meninggalkanku, hatiku akan hancur dan aku tak tahu harus bagaimana selanjutnya. Begini saja, aku minta maaf. Semua salahku, bolehkah? Kumohon maafkan aku. Setuju?
Sebenarnya aku dan Kyuyu. Sudah kuduga kau tak akan melupakanku. Tapi dia satu-satunya selainmu yang ingin kuterima. Aku sudah memutuskan untuk kembali, takkan melepaskannya lagi. 5 tahun lalu aku sudah melewatkannya. Kali ini takkan kusia-siakan. Akan kuperebut dia dengan jujur. Wanita yang kucintai 5 tahun lamanya? Kenapa tak kau pulang lebih cepat? Kau yang mengubahku menjadi penguasa yang dingin. Halo. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah saja. Ayo jalan bersama, aku sangat merindukanmu. Boleh. Yang Yue. Kenapa lama sekali datangnya? Aku tadi di rumah merapikan diri sebentar. Penuh semangat. Sepertinya Gu Shaoyan baik padamu. Ya, sangat perhatian. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Bersiaplah mental. Kenapa? Langit mau runtuh. Syabing. Mantan pacar Gu Shaoyan. Kamu tahu orang ini? Katanya Gu Shaoyan mencintainya selama 5 tahun. 5 tahun dengan wanita sialan ini. Syabing. Kyuya, aku sudah kembali. Sudah makan? Ada apa? Aku hanya lelah sedikit. Tidak benar. Kamu bukan lelah. Beritahu aku, kenapa kamu tidak senang? Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu punya sepasang mata yang tidak bisa bohong. Kyuya, aku perintahkan kamu. Beritahu aku apa yang terjadi. Dengan siapa kamu chatting pagi ini? Xiabing, kamu tahu dia kembali. Kamu tidak senang karena dia kembali. Makanya kamu sedih, benar kan? Aku tidak. Benar-benar tidak. Sudah kukatakan, kamu punya sepasang mata yang tidak bisa bohong. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar tak bisa melupakanmu. Aku sudah mencoba melupakan, juga mencoba menerimamu, memberikan semua janji padamu. Tapi saat dia kembali, semuanya hancur berantakan. Apakah ini pengakuan dosamu padaku? Gu Shaoyan, kau ternyata belum melupakannya. Mengapa dulu kau memberikanku harapan? Jika hanya selembar kontrak itu, maka 10 hari lagi aku pasti sudah bebas. Mengapa harus menunggu sampai aku jatuh cinta padamu, baru kau bicara semua ini? Kyuya, maafkan aku. Aku yang menyakitimu. Gu Shaoyan, katakan padaku, di hatimu siapa yang lebih penting antara aku dan dia? Katakan. Kyuya, jangan tanya lagi. Kontrak kita tinggal 9 hari, lagi akan berakhir. Sangat baik. Aku tahu tak pantas untukmu. Tapi aku tetap tak bisa menahan perasaanku padamu. Kenapa semua kesialan selalu terjadi padaku? Ya Tuhan, jangan-jangan aku hamil. Jangan sampai benar hamil. Halo, Yang Yue. Ada apa, Kyuyu? Bisa bawakan aku tes kehamilan sekarang? Kamu minta aku antar tes kehamilan? Kenapa, Kak? Aku tidak tahu. Intinya aku sekarang perlu tes kehamilan. Aku mungkin hamil. Yang benar, aku segera ke sana. Oke. Yang Yue, aku benar-benar hamil. Kamu hamil?
Apakah Gu Shaoyan tahu? Dia tidak tahu, aku belum bilang padanya. Bodoh sekali kamu. Kenapa kamu bisa membiarkan diri hamil? Wong Yue, aku harus bagaimana sekarang? Dia sama sekali tidak suka padaku. Dia tidak akan mau anak ini. Tidak mungkin. Menurutku, kamu harus beritahu Gu Shaoyan kamu menyukainya. Dia akan memberikan status. Tapi dia mencintai wanita yang dicintainya 5 tahun kembali. Apa masih ada kesempatan bagiku? Dia tidak akan mau anak ini. Tidak mungkin. Kurasa tidak, dia pasti akan memberikan status. Lebih baik kita pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kalau memang kamu hamil, harus beritahu Gu Shaoyan. Ini kan anak kalian berdua, yo. Aku sudah terima Qiuya. Kenapa kamu masih mau ganggu hidupku? Xia Bing, kau ini... Shaoyan, malam ini jam 6, ketemu di tempat biasa. Xia Bing. Shaoyan, akhirnya kau datang. Cepat masuk. Masuklah. Kukira kau tidak datang. Xia Bing, sebenarnya aku kesini ada sesuatu yang mau kubicarakan. Ada apa? Masalah kita sudah berlalu, mari kita saling melupakan. Tapi dulu, aku pernah bilang aku akan bersaing secara adil. Shaoyan, selamat ulang tahun. Bukannya dulu kamu paling suja saat aku yang rayakan ulang tahunmu? Aku tahu kamu tak akan merayakan ulang tahun biasa-biasa ini. Tapi ini tulus dari hatiku. Kamu masih ingat ulang tahunku? Bahkan jika semua orang lupa, aku takkan pernah melupakannya. Shaoyan, bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Sudahlah, lupakan semuanya. Sekarang ucapkan permohonanmu. Apapun yang terjadi nanti, meski kita tak bersama, aku tetap berharap kau bisa menerima permintaan maaf tulusku ini. Terima kasih, ingat ulang tahunku. Ayo kita bersulang. Xia Bing. Kamu kenapa? Shaoyan. Sudah kubilang kau milikku. Tak ada yang bisa merebutmu. Aku melakukan ini agar masa depan kita aman. Gu Shaoyan, aku sungguh mencintaimu. Tak bisa menghentikan diriku. Cinta bisa membuat orang gila. Kau sudah bangun. Kenapa aku di sini? Kau tidak ingat tadi malam kau mabuk. Ku bilang mau mengantarmu pulang. Kau bilang tak perlu. Aku tidak melakukan hal buruk, kan? Sudah begini keadaanku. Masih beranikah aku bicara? Kukira dia hebat. Kenapa kemarin malam kamu tidak pulang? Kemarin ada banyak kerjaan. Aku tidur di kantor. Gu Shaoyan, aku ingin bicara denganmu. Bicaralah. Jika ada seorang wanita, dia hamil anakmu, apa kau akan menerimanya? Anakku? Kau hamil? Mana mungkin aku hamil anakmu?
Jika masih tak bisa lupakan dia, kenapa kau tak mau lepaskan aku? Bukan begitu, Qiuyu. Aku ingin tunggu sampai kontrak kita berakhir. Aku tahu. Setelah kontrak berakhir, aku akan merdeka. Aku akan anggap semua tak pernah terjadi. Semoga kau bahagia. Qiuyu. Lebih baik kamu lupakan aku dulu. Aku anggap tak terjadi apa-apa. Aku lelah. Pergilah kau. Halo Yang Yue. Aku sudah putuskan. Aku mau menggugurkan bayinya. Cepat lihat, bagus tidak? Wah, sepatu haknya cantik sekali. Suka tidak? Janji padaku. Jadi putri salju seumur hidupku ya. Jangan pernah tinggalkan aku. Kenapa Q ya? Kenapa engkau tak mau pertahankan bayi? Ini anak kandung kalian sendiri. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu bisa gunakan ini untuk bicara dengan Gu Shaoyan. Suruh dia kembali padamu. Di mana sebenarnya Qiu ya? Qiu ya? Aku akhirnya menemukanmu. Aku sudah tahu, anak itu adalah milikku. Jangan tinggalkan aku. Berikan aku kesempatan lagi. Ya, ini perintah. Yua ada udah melahak. Harbi mana dengannya? Berikan aku waktu 3 hari lagi. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baik. Aku beri kau 3 hari. Dasi. Ya, Gu Shaoyan, kau mau melepasku? Kau terlalu naif. Tunggu saja. Akan kubuat kau patuh di sisiku. Sudah 3 hari. Aku hampir stres. Gu Shaoyan, apa kau benar cinta padaku? Shaoyan sudah pulang. Anda mencari siapa? Kau Qiu ya? Kau? Kau pasti tahu siapa aku. Namaku Xiabing. Oh, ternyata kau. Ya, aku pacar Shaoyan, pacar resminya. Aku kesini untuk memberi peringatan. Dalam 3 hari, kau harus tinggalkan Shaoyan, atau kau akan menyesal. Qiuyu, apa yang terjadi sampai segitu buru-buru? Ada apa? Siapa lagi yang bikin Putri Qiuyu marah nih? Gu Shaoyan, ini ulahmu. Xiabing, mau ngapain lagi kamu? Gu Shaoyan, Xiabing udah datangi aku buat ancam-ancam. Dia kasih ultimatum 3 hari harus ninggalin kamu. Serangan si saingan itu ganas banget. Gu Shaoyan, kalau kamu nggak cinta, lepaskan aku. Main 2 hati kayak gini, itu keterlaluan. Bukan gitu, Qiuyu. Dengar dulu. Aku nggak mau dengar. Qiuyu,
Jangan marah-marah ya, kan kamu sedang hamil. Jangan sampai keguguran. Gu Xiaoyan, aku udah mutusin buat aborsi. Aku takut nanti anaknya gak punya ayah. Kamu mau apa sih? Apa salahku? Berani-beraninya nanya, ngapain ancam Qiuyu? Adu domba kita berdua. Xiaoyan, aku lakukan semua ini demi kebahagiaan kita. Aku masih cinta sama kamu, gak bisa move on. Dengar ya Xiabing, aku sekarang sudah nemu orang yang kucinta. Aku selalu cinta dia, dan itu Qiuyu. Tolong jangan ganggu lagi, kita berdua. Aku sangat mencintaimu, beraninya engkau membentakku. Tunggulah. Qiuya, aku sudah bicara dengan Xiabing, dia tak akan mengganggu kita lagi. Benarkah? Benar. Ku bilang padanya, aku telah menemukan seseorang yang paling kucintai, dan aku akan selalu mencintainya. Sudah makan? Sudah. Sekarang kamu hamil, harus perhatikan nutrisi dan hindari olahraga berat. Hati-hati, jangan sampai terbentur, mengerti? Mengerti. Nanti, aku dan bayi ini akan menantimu pulang kerja. Aku datang untuk meminta maaf, menyelesaikan konflik antara kita. Nona Xiabing, aku akan membuatkan teh. Silakan minum teh. Qiuya, kamu tidak minum. Kamu minum dulu, aku ke toilet sebentar. Qiuyu, aku bisa melihat kamu lebih mencintai Xiaoyan daripadaku. Jadi, aku putuskan untuk mengundurkan diri agar kalian bisa bahagia. Sebelumnya, aku seharusnya tidak mengancammu. Semua ini salahku. Maaf. Sebenarnya, aku datang hari ini juga untuk berpamitan. Minggu depan, aku akan terbang ke Singapura. Kalian harus beritahu aku saat nikah nanti. Aku ingin bisa hadir. Kudoakan kalian berbahagia. Terima kasih. Santai saja, tunggu aku melahirkan dulu. Setelah pulih nanti, akan kupenuhi cintamu, ya sudah. Putri Salju, sudah waktunya bangun. Sarapan sudah siap. Xiaoyan, perutku sakit sekali. Aku tidak kuat. Kenapa? Jangan-jangan mau melahirkan? Baru 5 bulan, mana mungkin? Ada apa? Ini bagaimana bisa? Kamu tidak olahraga berat. Jangan takut. Aku antar kamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Ibunya selamat, bayinya keguguran. Bagaimana mungkin? Kenapa tiba-tiba keguguran? Kami sudah berusaha maksimal, tapi ada yang aneh. Istrimu tidak keguguran alami. Tapi minum obat aborsi benar. Tuan muda, bagaimana kondisi Nona Ye? Qiuya sudah baik. Bayinya tidak tertolong. Kenapa tiba-tiba datang? 10 keluarga besar mulai bergerak. Mereka merencanakan serangan terhadap bisnis kita. Ada masalah dengan Qiuya? 10 keluarga besar lama tak bergerak. Sekarang menyerang kita lagi. Qiuya. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Jika kau punya masalah, harus kau beritahu aku. Xiaoyan, kau tahu aku mencintaimu. Aku baik-baik saja. Kalau kau tidak suka bayi kita? Suka.
Tentu saja aku suka. Lalu kenapa kau minum obat aborsi? Aku tidak minum obat aborsi. Kau tidak minum? Lalu apa yang kau minum belakangan? Tidak minum apa-apa. Kemarin aku minum secangkir teh dari Syabing. Syabing. Dia datang untuk apa? Dia datang minta maaf, mendoakan kita bahagia. Minggu depan dia akan ke Singapura. Syabing. Pasti dia. Kamu licik sekali. Syabing, jujurlah padaku. Obat aborsi QU, apa ini ulahmu? Apa kesalahanku? Kenapa marah besar padaku? Kenapa kamu beri obat itu? Itu makhluk hidup, kau tahu itu? Apa buktimu membuktikan itu perbuatanku? Masih belum menyerah, sampai lihat peti mati? Baik. Akan ku cari buktinya. Bicaralah setelah ada bukti. Banyak hal terjadi belakangan. Gu Shaoyan itu sudah kelelahan mental. Gu Shaoyan sialan ini mengambil semuanya dariku. Akan kubalas dendam ini. Sudah kuhubungi sepusuh keluarga untuk menghancurkan keluarga Gu. Tak ada yang bisa selamatkan dia. Nonasha memang hebat. Apa permusuhan Nonasha dengan keluarga Gu? Akan kuceritakan pada kalian. Dulu, ibuku bekerja sebagai pelayan di keluarga Gu. Berhenti, berani-beraninya mencuri majikan. Kenapa anak ini sembarangan mencuri milik orang? Maaf Tuan, maafkan kami. Dia tidak sengaja. Tidak tahu aturan sama sekali. Sudahlah, tampaknya keluarga Gu memang tak bisa mempekerjakan kalian lagi. Kalian boleh pergi sekarang. Kemas barang-barang dan pergi. Jangan Tuan, tolong Tuan. Jangan banyak bicara. Kami tak punya tempat mengadu, Tuan. Kumohon. Memohon tidak akan mengubah apapun. Lepaskan. Tuan, kami harus pergi. Saya benar-benar tak punya harapan, Tuan. Tak ada kesempatan lagi. Pergi. Cepat pergi. Segera angkat kaki dari sini. Atau akan kuserahkan kalian berdua ke kantor polisi. Cepat pergi. Keluarga Gu terkutuk inilah yang merampas mata pencaharian kami. Seandainya dulu tidak ada orang baik yang membantu, aku sudah mati kelaparan. Sejak kecil aku bersumpah harus menjatuhkan keluarga Gu, membuat mereka kehilangan segalanya. Ternyata keluarga Gu bukan pihak yang baik ya? Kita semua berkumpul karena ingin menjatuhkan keluarga Gu, bukan? Anak muda, bergabunglah dengan kami. Saatnya tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Mantan pacar seperti saya ini bisa menyebabkan masalah sebesar ini. Mantan pacarmu ini pasti punya ruang lebih besar untuk bertindak. Baik, apa pendapat Nonasha? Akan saya ikuti. Saya sepenuhnya patuh padamu. Anak muda ini punya masa depan. Jika bisa taklukkan keluarga Gu, kau akan jadi miliuner. Terima kasih doanya. QU. Aku sangka kau mau menjengukku. Kenapa aku tak boleh datang? Aku kan mantan pacarmu. Sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Kukira dengan menyerahkanmu pada Gu Shaoyan, kau akan bahagia. Tak kuduga terjadi banyak masalah. Seharusnya aku tak melepaskanmu. Sudah, cukup. QU. Coba kau pikir soal anakmu ini. Mungkinkah Gu Shaoyan sebenarnya tak ingin anak ini? Kamu bohong. Itu darah dagingnya sendiri. Aku tahu persis, banyak anak orang kaya yang mengorbankan keturunan untuk karir mereka. Apalagi, Gu Shaoyan pernah bicara seperti itu. Apa ini benar? Tanya langsung padanya. Gu Shaoyan, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Apa kau pernah berkata bahwa tak mau punya anak? Jelas-jelas kamu meragukanku ya? Kenapa kamu begitu emosi? Atau memang dulu kamu pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini? Iya, aku memang dulu pernah bicara seperti itu. Tapi saat itu aku masih muda, belum merasakan cinta. Aku tidak tahu nanti akan terjadi apa. Sekarang setelah mengalaminya, mana mungkin aku bicara begitu?
Aku tidak tahu. Aku hanya heran orang seperti apa yang tidak menginginkan anak sendiri. Kamu meragukanku ya, Qiuyu? Apa kamu benar-benar meragukanku? Benar atau tidak? Gu Shaoyan, kamu menyakitiku. Keluarlah. Tidak boleh. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab aku. Gu Shaoyan, kamu gila. Qiuyu ini pasien. Aku pasti akan menemukan buktinya. Kalian berdua kenapa lagi ini? Yang Yue, aku curiga Gu Shaoyan tidak mau punya anak sendiri. Kamu mencurigai Gu Shaoyan. Pantasan dia marah sekali. Mungkin aku yang overthinking. Ini bukan Chill, cuma chill. overthinking. Ini sudah keterlaluan. Aku akan coba tenangkan dia. Sebenarnya aku tak menyalahkannya. Cuma dia seharusnya bicara lebih baik. Aku masih sangat mencintainya. Akhir-akhir ini banyak kekacauan. Aku selalu merasa ini mungkin terkait perang finansial antara aku dan 10 kelompok. Ada yang harus kuberitahu. Ada yang lihat Xia-Bing dan Zhao Tianqi diam-diam berkumpul. Pantasan, jangan-jangan mereka. Mungkinkah mereka membentuk grup khusus menjatuhkan keluarga Gu? Pasukan kecil ini takkan bisa bikin masalah. Mereka serang sisi emosionalmu, licik sekali taktik mereka. Tak masalah, begitu kudapatkan bukti, akan kuhancurkan. Ini semua bukti kamu meraciki. Masih ada alasan apa lagi? Rumahmu ternyata ada kamera pengintai. Awalnya aku takut kamu tidak makan teratur. Sengaja pasang kamera tersebut. Tak disangka hari ini bisa berguna untuk ini. Xia-Bing, menurutmu kalau kuserahkan ke polisi, akibatnya seperti apa? Shaoyan, kamu jangan sampai diserahkan ke polisi. Kalau kau serahkan ke polisi, aku hancur. Aku melakukan ini semua karena mencintaimu. Ini kesalahan bodoh. Karena mencintaiku, kau tega bunuh Bao-Bao? Karena mencintaiku, kau sakiti Qiuye seperti ini? Xia-Bing, cintamu terlalu egois dan sempit. Aku minta maaf ya. Semua salahku. Mohon maafkan aku. Sudah kuberi kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Bagaimanapun caranya, harus ambil kembali flash disk. Berhenti. Ada apa, Tuan Muda? Cepat rebut flash disknya. Baik. Aku sudah menemukan buktinya. Sekarang kita bisa membuktikan Xia-Bing yang menyakitimu. Tapi buktinya direbut. Buat apa cari bukti lagi? Anak kita tetap takkan kembali. Dengan bukti, aku bisa masukkan mereka ke penjara. Gu Shaoyan, kalau memang Xia-Bing, lepaskan dia. Kenapa? Sebenarnya kesalahan utama ada padamu. Dia benci karena cintanya. Tak bisa kau bilang begitu. Perempuan yang mencintai atau membenci pria itu menakutkan. Tuan Muda, aku gagal mengejar. Ilmu silatmu hebat. Masa tak bisa kejar? Maaf. Kau tak terlihat tua, tapi tak berguna. Ulanglah. Siap. Gu Shaoyan, aku lihat Zhang Tao masuk ke rumah lama keluarga Gu. Apa? Pak, saya teman putra Anda. Banyak hal terjadi belakangan ini. Anda tidak tahu kan? Tak ada yang memberitahu Anda. Apa yang terjadi? Menantu perempuan Anda telah memberikan keluarga Gu seorang anak. Ini kabar baik. Tapi bayi itu dibunuh oleh seseorang. Apa?
Siapa yang memberitahu ayah tentang anak ini? Pasti Zhang tahu, dia punya niat jahat. Mereka ini gila. Mereka benar-benar keji. Kalian ingin menghancurkan keluarga kami, ya? Baiklah. Kalian berani memperlakukanku. Aku takkan membiarkan kalian lolos. Lao Tang. Tak kusangka berhasil membujukmu, Pak Tang. Kita semua bukan demi uang, aku bekerja keras di keluarga Gu puluhan tahun. Kenapa? Semua demi uang. Tapi akhirnya, keluarga Gu tak tambah gaji. Gu Shaoyan si bocah ini makin tak menghormatiku, terus menyuruh-suruh aku. Keluarga Gu semuanya brengsek. Tujuan kita, hancurkan keluarga Gu. Ini kesempatan terbaik. Pak Tang, kau mengikuti Gu Shaoyan, pasti tahu tuh rahasia banyak. Dengan dukunganmu, kami pasti bisa lebih mudah mengontrol. Semasa Tuan Gu masih hidup, semua urusan keluarga aku tahu jelas. Kalau kita kerjasama, Zhonghai jadi milik kita. Nanti Gu Shaoyan si bocah itu pasti kita usir dari Zhonghai. Bahkan dia akan kabur dengan malu. Waktu kecil dulu, ayah cukup menyayangiku. Kalau mau menangis, menangislah sekarang. Setelah menangis, pria harus bangkit dari kesedihan. Dan ini grup Gu gelar rapat pemegang saham. Selamat datang. Direktur grup Gu belum datang. Ngapain kalian rapat? Berani-beraninya menghina aku. Gu Shaoyan, perusahaan grup Gu, sudah kosong isinya. Kau ini direktur, cuma skuadron kosong. Maafkan kami semua. Sebenarnya kami memainkan strategi licik. Yang dikuras bukanlah grup Gu, tapi kalian semua yang hadir di sini. Perusahaan kalian. Oh. Bagaimana? Thinking cukup bagus kan? Maka dengarkan penjelasanku. Mereka yang memaksaku. Aku tak terlibat. Masalah menyakiti anakku itu juga karena dipaksa. Kau mungkin mengambil bukti. Tapi aku punya cadangan. Xiabing, kau benar-benar keji. Dulu ayahku mengusir, kalian pergi karena sebenarnya ibumu mengidap penyakit mematikan. Setelah itu dia terus membantumu. Tak disangka kau membalas budi dengan kejahatan. Pak Tang sudah merekam bukti kejahatan kalian. Sudah terekam semua. Kalian semua. Siap-siap masuk penjara. Yu Ye, mari kita tekan kontrak baru. Pak Oyan, aku setuju. Bisa tambah batas waktu? Bagaimana dengan 10.000 tahun?